listener, pamor sirup sebagai alternatif minuman penyegar makin lama kian berkibar ya. Pelaku industri rumahan pun mampu mengecap untung dari bisnis pembuatan sirup aneka buah ini. Nah, mengkonsumsi sirup buah ini sudah menjadi kegiatan yang lumrah ya bagi masyarakat Indonesia. Nah, dengan sirup ini orang tak harus repot mengolah buah mentah menjadi sari buah yang kerap menjadi minuman penyegar di siang yang terik. Nah, sirup juga sudah menjadi salah satu produk andalan untuk oleh-oleh bagi orang-orang yang sedang berkunjung ke suatu daerah. Walaupun sudah banyak sirup yang berasal dari pabrikan besar, tetapi saja banyak orang yang lebih suka membeli sirup industri rumahan khas daerah sebagai buah tangan. Tak pelak ya smart listeners, bisnis sirup buah rumahan ini cukup menjanjikan. Nah, di sore hari ini di Senin Inspirasi, ini merupakan spesial program yang kami hadirkan untuk Anda setiap hari Senin ya, dari jam 5 sore hingga jam 6 malam nanti. Dan hari ini kami menghadirkan spesial tamu, yaitu Ibu Fatmawati, pelaku IKM Al Hidayah Markisa Flora Tombolopao Goa ya. Dan sore hari ini kita langsung saja ngobrol bersama Ibu Fatma di sini. Dan sekali lagi kami informasikan untuk Senin Inspirasi kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Langsung saja saya menyapa Ibu Fatmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Kalau saya lihat dari status dari Ibu Fatmawati ini eksis ya. Pagi berada di mana, sore berada di mana gitu ya. Apa Bu tipsnya? Ya. Ya tipsnya Tetap segar gitu ya, Bu, berpikir yang positif. Tetap berpikir yang positif ya. Baik. Dan sore hari ini Bu, kita akan berbincang-bincang nih ya mengenai bagaimana buah markisa ini akhirnya itu bisa menjadi mempunyai nilai tambah ya di tangan Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati ini juga dikenal dengan sebutan Petak Kanang ya. Ya betul Ibu. Aslinya dari mana Bu? Orang tua dari Kajuara, Ibu. Kebetulan Bapak orang Goa. Jadi aslinya Goa Bone. Udah lama di Makassar Ibu? Ya, saya lahir memang di Goa 21 April 1961. 61. Berartinya anaknya sekarang udah berapa Bu? Punya anak 6, cucu sudah 7, menantu 3 orang. 3 orang, alhamdulillah. Ibunya masih aktif ya seperti saat ini ya, alhamdulillah Bu ya. Oke, Bu kalau bisa tahu nih ya, umurnya sekarang berapa Ibu? 62. 62 ya. Saya penasaran ya Bu ya, untuk bisa mengolah buah markisa ini yang kita tahu ini asli ya, buah lokal ya. Betul. Nah, awal mulanya Ibu Fatma ini bisa cerita nggak sih untuk awal mula kecintaannya terhadap buah markisa ini Bu? Itu seperti apa? Oh iya. Kebetulan di Kecamatan Tombolopao itu sendiri dulu banyak penghasil, artinya petani yang menanam markisa. Tapi dengan adanya beliau ini beralih ke tanaman sayur, jadi markisa ini sudah agak langka. Tapi saya lihat markisa itu tumbuh di mana-mana dan kebetulan di depan rumah juga ada tumbuh tanpa ditanam. Alhamdulillah buahnya luar biasa. Jadi saya terpanggil untuk bagaimana caranya ini markisa saya bisa olah untuk menambah pembeli garam di dapur. Jadi alhamdulillah ada kebetulan ada kami dipanggil dari Dinas Perindustrian untuk mengikuti pelatihan pengolahan markisa. Dan setelah itu alhamdulillah saya coba. Jadi awal mulanya ini saya bilang
saya mau kemenakan ini. Jadi saya cuma produksi saja karena buahnya banyak dari desa-desa buah lokal. Jadi saya berproduksi saja. Terus saya bagi-bagikan ke tetangga, ke saudara-saudara dan keluarga, teman-teman. Awalnya seperti itu. Tapi dengan adanya kegiatan-kegiatan pelatihan, pameran, alhamdulillah sudah mulai dikenal. Jadi ini Markisa sebenarnya adalah ciri khas Kabupaten Goa, khususnya di Tombolpo itu sendiri, Ibu. Oke. Eh, Tadi ya awal mulanya Ibu karena buah ini sangat mudah didapat ya di Goa ini. Sebenarnya Ibu Fatma sendiri sebelum merintis usaha sendiri ini punya usaha lain ya sih Ibu? Ya. Sebelum saya produksi Markisa, sebenarnya saya tidak punya kegiatan, cuma mengurus anak saja di rumah. Tapi alhamdulillah dengan adanya kegiatan seperti ini mengolah Markisa, alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa produksi. Oke, kalau kita lihat ya, buahnya ini sangat mudah didapat begitu. Eh, apa sih Bu hal yang terpikir pertama kali Bu pada saat mendapat buah Markisa ini, itu Ibu bagaimana untuk mengolahnya Bu pertama kali? Jadi buah Markisa ini pertama kali saya coba olah untuk menjadi minuman segar. Itu tahun berapa Bu mulai merintis usaha Mulai buah tahun Markisa? 2010 saya mulai merintis dan di tahun 2005 artinya saya sudah mulai menjual. Kemudian Tahun berapa Bu mulainya awalnya? 2010 2010 2015 sudah mulai menjual ya. sudah mulai menjual. Terus sudah terkenal juga di mana-mana dengan adanya kegiatan-kegiatan pameran. Ya, alhamdulillah. Dan ini sangat membantu petani juga, yang artinya banyak petani juga yang sudah mulai dengan adanya produksi rumahan. Baik, Ibu mengolah ya buah Markisa ini. Itu bagaimana Bu untuk kerjasamanya dengan petani itu? Ya, Ya, dengan adanya petani kegiatan buah Markisa. kami sudah kerjasama dengan petani. Jadi petani juga artinya buahnya tidak sudah apa artinya buah ini sudah ada hasilnya buat beliau. Dulu kan artinya buah ini terbuang cuma-cuma. Dengan adanya kegiatan ini, dengan adanya produksi rumahan sirup Markisa yang kami produksi ini, alhamdulillah sudah bisa kerjasama dengan petani dan malah sudah banyak petani yang minta bibit sama saya. Jadi sudah beberapa petani saya langsung kasih bibit untuk lebih menambah daripada tanaman Markisa itu sendiri. Ya, berartinya Ibu menanam sendiri juga gitu ya? Ya, kebetulan ada juga di kebun. Di kebun. Ya. Itu luas ya Bu ya kebunnya? Iya. Masih ini cuma artinya daripada kosong lebih kita tanam saja ini buah Markisa. Buah Markisa ya. Baik, seperti diinformasikan Ibu Fatma peta Kanang ya, peta Kanang. Jadi merintis usaha itu dari tahun 2010 Ibu ya. 2010 kemudian tahun 2015 itu sudah mulai menjual. Nah di 2010 ini tentu tidak mudah nih Bu ya. Untuk bagaimana mengolah Markisa ini akhirnya itu bisa bisa dikenal begitu ya Bu ya. Apalagi di seputaran Goa ini sudah menjadi banyak yang kenal juga usaha ini Bu ya. Iya, dia sudah merek ini masuk ya. jadi oleh-oleh dan dia sudah masuk juga produk unggulan di Kabupaten Goa. Di Kabupaten Goa. Ini menjadi salah satu produk unggulan di Kabupaten Goa ya. Bu, dari tahun 2010 kemudian 2015, apa sih yang menjadi tantangan terberat Bu memulai usaha ini Bu? Tantangannya pertama dari bahan baku. Bahan baku karena beralihnya masyarakat ke tanaman sayur. Kemudian tantangan yang kedua, kami juga masih memakai alat Tradisional ya?
tradisional, Tradisional. ya masih manual. Memangnya mengolahnya itu bagaimana Bu? Bisa cerita enggak sih? Mengolah dari markisa terus menjadi sirup ya? Ya kami Ya, mengolah markisa itu, cuma kami punya alat seperti alat di dapur, blender, ya. mixer, Itu kemudian seperti tradisional begitu ya ya? dengan panci, beberapa panci yang dari stainless itu saja, dan alhamdulillah kami bisa memproduksi berapa kali dalam 1 minggu. Iya, jadi kalau markisa itu buahnya di bagaimana Bu untuk bisa diproses begitu? Dikupas terus bagaimana Bu? Bisa Ya, digambarkan? kalau untuk prosesnya buah kami ambil itu harus dengan buah yang matang, Ya. betul-betul sudah matang, terus disortir. Sudah itu kami bersihkan dengan air yang mengalir, kemudian dikeringkan, kemudian kami belah. Ada cara membelah supaya tidak banyak air yang keluar, ada tekniknya. Terus kami keruk, dan setelah itu di blender baru disaring untuk memisahkan antara buah dengan sari. Terus proses terakhir kami masak gula. Jadi gula itu dimasak sampai terus didinginkan. Sudah dingin hangat-hangat 80 derajat, kami campurkan antara gula cair dengan sari markisa itu sendiri. Karena kalau kita masak kan vitaminnya ini akan hilang. Jadi memang ini prosesnya, buah ini tidak dimasak. Ini sari tidak dimasak. Jadi langsung dicampurkan. Iya, langsung dicampur dengan gula. Terus yang jadi pengawet itu dari gula itu sendiri. Ya, Jadi yang jadi pengawet itu dari air gulanya sendiri dari Bu, gula ya? itu sendiri jadi pengawet. Jadi kami tidak pakai pewarna. Jadi ini dari Asli ya warnanya Bu. was asli. Kemudian ini jadi itu sirup saya, warnanya itu sesuai dengan dari buah markisa itu sendiri. Kadang agak kuning ke kuning-kuningan, kadang ada orange karena dari hasil dari warna buah itu sendiri. Warna buahnya. Jadi tanpa ada tambah-tambahan gitu ya. Benar-benar asli. Ini sangat baik untuk kesehatan kita ya. Baik, kita break dulu ya Ibu Fatma ya. Iya. Kita break dulu untuk sesaat. Dan Smart Listeners, sekali lagi kita masih bersama di Senin Inspirasi, masih menghadirkan Ibu Fatmawati, pelaku IKM Al Hidayah, Markisa Flora Tombolo Pao Goa ya. Sekali lagi untuk Anda yang mau bertanya di sore hari ini, silakan ya, kami menyiapkan kolom chat tentunya di silakan ya live chat kami di channel YouTube Smart Eva Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami